Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1313 sampai bab 1316. Saat Lu Shaocheng bertemu dengan mata Li Fugui, ketika dia melihat kebencian di mata Li Fugui, sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Dan Li Fugui, setelah menanyakan hal ini dengan santai, dia menurunkan tirai lagi dan berkonsentrasi untuk mengoperasi Kyusha. Dia berkata dengan tenang kepada Lu Shaocheng, "Tuan Lu, kamu tidak mengatakan betapa keterlaluan apa yang dilakukan kakak laki-lakimu, dan sekarang kamu benar-benar memintaku untuk meminta maaf kepada kakak laki-lakimu. Mengapa? Kamu tidak membiarkan kakak laki-lakimu datang ke desa Xiaoxi kami, untuk meminta maaf kepada wanita tua yang telah dia najiskan. Hari demi hari, kamu melihat orang-orang bertingkah seperti anjing dan melakukan hal-hal yang dilakukan binatang, dan kamu masih berani datang kepadaku untuk berdebat. Petik 2. Menurutku kamu sangat sopan, aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi lebih baik kamu berencana bersikap sombong di wilayahku. Biar ku beritahu, aku, Li Fugui, tidak pernah diintimidasi seperti ini. Petik 2. Juga ingat, jika kamu masih memintaku untuk memberi jika kakak tertuamu meminta maaf, kamu harus pergi dari sini sekarang. Karena kita akan membuat masalah, kita akan terus memperburuk keadaan. Saya pikir, itu adalah keluarga Lu Anda siapa yang lebih kuat, atau aku, Li Fugui, yang keras kepala." Li Fugui mengatakan ini. Dia sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali, dan setenang air. Tapi itu adalah kata-kata yang tenang. Namun itu cukup membuat siapapun yang hadir merasa takut. Bahkan Nangong Sueki saat ini yakin bahwa Lu Shaocheng pasti akan menderita hari ini. Adapun Lu Shaocheng, dia menarik napas dalam-dalam. Sebisa mungkin menekan amarah dan kegelisahan di hatinya, dia terbatuk ringan, lalu berkata dengan marah kepada Li Fugui, Oke. Kalau begitu, jangan bicara tentang kakak tertuaku untuk saat ini. Aku akan membicarakan hal lain, bersamamu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mencuri pusaka keluarga Lu kami? Li Fugui tidak membuka tirai kali ini. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Tuan Lu, apakah Anda sakit jiwa atau saya sakit jiwa? Apakah saya kenal dengan keluarga Lu Anda? Juga, pusaka keluarga Lu Anda, saya tidak tahu apa itu, tetapi Anda bilang aku mencuri pusaka keluarga Lumu. Pada titik ini, Li Fugui tiba-tiba berkata kepada Nangong Sueki, Sueki, bukankah keluargamu memiliki maskapai penerbangan? Datang dan periksa dan lihat kapan aku pernah ke ibu kota. Petik 2. Jantung Sueki berdetak kencang. Memikirkan apa yang baru saja dia dan Lu Shaocheng diskusikan. Hati kecilnya sudah ada di tenggorokannya. Ambil napas dalam-dalam. Setelah berusaha menenangkan diri sebisa mungkin, Sueki berbisik, Fugui, tidak perlu memeriksanya sekarang. Haha, jika ingin memeriksanya, Tuan Lu pasti sudah memeriksanya sebelumnya. Petik 2. Sampai saat ini, Li Fugui bertanya lagi setelah membuka tirai, matanya yang dingin tertuju pada Sueki. Melihat mata Sueki yang mengelak, dia berkata-kata demi kata, periksa, jika kamu diminta untuk memeriksa, periksa saja. Tampilan ini, jika Anda adalah orang yang pemalu, Anda mungkin akan sangat ketakutan. Usus Sueki dipenuhi penyesalan saat ini. Melihat mata Li Fugui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Li Fugui sepertinya tahu bahwa dia telah mendiskusikannya dengan Lu Shaocheng sebelumnya. Setelah menghirup udara dingin, Sueki buru-buru berkata, Oke, saya akan memeriksanya sekarang. Ngomong-ngomong, periksa kereta bawah tanah dan kereta juga. Li Fugui melihat ketakutan jauh di dalam hati Sueki. Dia hanya membuang wajahnya yang dingin, lalu berkata sambil tersenyum, periksa, kita harus memeriksanya bersama, jika tidak Tuan Lu akan mengatakan bahwa untuk menyembunyikan keberadaan saya diam-diam pergi ke ibu kota tanpa naik pesawat atau kereta api kecuri mereka. Ini pusaka keluarga. Setelah tirai diturunkan lagi. Sementara Sueki mulai bertanya, Li Fugui tersenyum pada Lu Shaocheng dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Lu,
karena kita berbicara tentang pusaka, bisakah Anda memberitahu saya apa pusaka keluarga Anda? Lu Shaosheng tidak akan melakukannya di hadapan banyak orang. Dengan wajah manusia, ucapkan kata pohon induk Black Spirit. Untuk membuktikan bahwa pusaka keluarganya diambil oleh Li Fugui. Dia bertanya balik, Tuan Li, tolong jangan berpura-pura bingung karena Anda mengerti. Haha, Anda tidak tahu tentang pusaka keluarga kami, tetapi apakah Anda tahu tentang Lu King? Petik 2. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun dan berkata sejujurnya, tentu saja, Lu King. Mengerti, haha, dia adalah murid yang baik yang saya ambil alih di kota Qingzhou, ada apa? Mungkinkah Lu King masih memiliki hubungan dengan keluarga Lu Anda? Lu Shaocheng berkata dengan lantang, Lu King adalah pengkhianat keluarga Lu kita. Li Fugui menjawab dengan suara panjang dan bertanya sambil tersenyum, oh, lalu kenapa? Haha, dia adalah pengkhianat keluarga Lumu, dan dia adalah bukan pengkhianat bagiku. Apa gunanya memberitahuku hal ini? Mengapa? Apakah kamu masih ingin aku membersihkan rumah untukmu? Lu Shaosheng berkata terus terang, tentu saja kami tidak membutuhkan bantuanmu untuk membersihkan rumah. Kita bisa melakukannya sendiri. Ketika Lu King melarikan diri dari keluarga Lu, dia mencuri pusaka keluarga Lu kita. Sekarang dia adalah muridmu, bahkan jika pusaka keluarga Lu kita tidak ada di tanganmu, tangan itu seharusnya berada di tangan Lu King. Selama kamu menyerahkan Lu King sekarang, aku akan mengampuni kamu. Li Fugui dia tertawa lebar dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bisakah kamu membuat konsep sebelum kita bicara? Apakah kamu ingin aku menyerahkan Lu King? Bukankah ini benar-benar omong kosong? Petik 2. Kamu bertanya kepada orang-orang di sekitarku. Saudaraku, selama mereka yang mengikutiku dengan tulus, akankah aku membiarkan mereka mati atas inisiatif mereka sendiri? Kamu pikir aku ini kamu? Kamu memperlakukan budakmu sendiri sebagai manusia, dan untuk memukulku, kamu rela mengorbankan 4 budak. Saudaraku, meskipun mereka adalah budak rumah tangga, mereka juga manusia. Aduh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga besar sepertimu. Bisakah kamu memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam melakukan sesuatu? Mulut Li Fugui tidak menyombongkan diri. Yang harus dia lakukan hanyalah berbicara. Selalu berpegang pada landasan moral yang tinggi dan jangan pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membantah. Lu Shaocheng fasih di depan orang lain. Namun di hadapan Li Fugui, ia justru merasa tertekan seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang tentara. Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan percaya diri, Lu Shaocheng mengerutkan kening. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata dengan marah, Li Fugui, jadi kamu tidak akan menyerahkan Lu King? Li Fugui menjawab dengan lantang, entah kamu menemukannya sendiri, atau kamu ingin aku menyerahkannya kepadamu, itu tidak mungkin. Lu Shaocheng mencibir dan berkata, oke, karena kamu tidak baik, jangan salahkan saya karena tidak adil. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya sekarang. Saya telah mencapai kerja sama dengan keluarga Nangong. Jika Anda mendengarkan saya sekarang, mungkin aku masih bisa memberimu sesuatu. Kesempatan untuk bernafas. Tetapi jika kamu tidak berani mendengarkanku dan ingin terus main-main denganku, apakah kamu percaya bahwa kedua keluarga kita mungkin bisa sepenuhnya membasmi desa Xiaoxi kamu, belum lagi menghancurkanmu? Li Fugui telah menyelesaikan operasinya saat ini. Dia membantu Qiusa keluar dari balik tirai. Ketika Liusa duduk, dia menatap Lu Shaocheng dan bertanya dengan senyum tenang, apakah kamu mengancamku lagi? Lu Shaocheng tidak berani menatap langsung ke mata Li Fugui. Dia sengaja menghindari tatapan langsung Li Fugui. Dia meninggikan nada suaranya, mencoba menggunakan suaranya yang keras untuk menghilangkan rasa takut di hatinya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, ya, saya hanya mengancammu. Namun, tepat ketika Li Fugui memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Tanpa diduga, ponsel Lu Shaocheng tiba-tiba berdering.
Ketika Li Fugui melihat ini, dia tersenyum dan duduk di sebelah Liu Sha, lalu berkata sambil setengah tersenyum, "Tuan Lu, sebaiknya Anda keluar dan menjawab telepon. Lagi pula ada banyak orang di sini, jadi jika kamu tunggu." Pada saat ini, Li Fugui telah menemukan Lu Shaocheng. Meskipun anak ini sangat pintar, tapi terlalu percaya diri. Benar saja, setelah Li Fugui mengatakan ini, Lu Shaocheng berkata dengan dingin, "Saya menjawab telepon, apakah kamu masih harus keluar?" Dengan itu, Lu Shaocheng mengeluarkan ponselnya. Namun saat melihat ide peneleponnya, ia merasa sedikit menyesal, jika ia tahu itu panggilan dari rumah, seharusnya ia keluar untuk menjawabnya. Tapi sekarang setelah kata-kata itu terucap, dia tidak bisa berbalik dan keluar dengan ponselnya, bukan? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Lu Shaocheng ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menjawab telepon. Namun, saat panggilan tersambung, ayah Lu Shaocheng, Lu Fang, tiba-tiba meraung dan mengutuk keras pada Lu Shaocheng, "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Saya meminta kamu untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin setelah kamu pergi, tapi apa-apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bagaimana kabarmu? Untungnya, kamu melakukan begitu banyak penelitian sebelum berangkat. Sejauh yang aku tahu, baik kamu maupun kakak laki-lakimu tidak punya otak." Lu Fang selalu berpikir tinggi dari Lu Shaocheng. Lama sekali, saya belum pernah begitu marah di depan Lu Shaocheng. Tapi hari ini, tanpa diduga, Lu Fang tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia memarahinya dengan marah begitu panggilan tersambung. Dari sini, Lu Shaocheng pada dasarnya menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat merugikan keluarga Lu pasti telah terjadi. Jika tidak, ayahnya akan melakukannya. Jangan terlalu marah. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, Lu Shaocheng buru-buru bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang terjadi? Jangan marah dulu. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi?" Petik 2. Lu Fang mengumpat dengan marah, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi?" Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa berita negatif tentang keluarga Lu di internet? Sekarang Anda dapat membuka situs web utama di ponsel Anda dan melihatnya. Keluarga Lu kami sedang menyerang putaran ke-6. Penculikan sandera, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah dan perbuatan jahat lainnya telah menyebar luas di internet. Lu Shaocheng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ayah, saya sudah menelepon Tuan Ma dan yang lainnya. Ya, saya memberitahu mereka." Namun, sebelum Lu Shaocheng menyelesaikan penjelasannya, ponselnya menunjukkan panggilan lain. Melirik nomor teleponnya, Lu Shaocheng dapat mengetahui secara sekilas bahwa orang yang meneleponnya adalah Tuan Ma. Selain tidak tenang, Lu Shaocheng hanya bisa berjanji kepada ayahnya, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini." Lu Fang berteriak keras, "Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, kamu akan melawan Lu sendirian. Dengan semua dampak negatif pada keluarga kami, bahkan jika saya, Lu Fang, tidak memiliki keturunan, saya tidak bisa begitu saja menyaksikan keluarga Lu hancur total di tangan kalian berdua bajingan kecil." Setelah mengatakan ini, Lu Fang menutup telepon secara langsung. Wajah Lu Shaocheng pucat pasi, kakinya melunak dan dia duduk di sofa lagi. Pikirkan sejenak, lalu dia buru-buru menelepon Pak Ma. Kali ini, sebelum Tuan Ma dapat berbicara, Lu Shaocheng bertanya, "Tuan Ma, apa yang terjadi?" Tuan Ma berkata tanpa daya, "Tuan Lu, saya tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya. Ada penyelidikan sedang terjadi di sini, tidak begitu beritanya keluar, aku meneleponmu untuk menjelaskan." Saat dia berkata, seorang pria berteriak keras dari ujung telepon Tuan Ma, "Tuan Ma, masalahnya telah ditemukan. Seseorang benar-benar memasuki bagian belakang situs web kami dan mengirim pesan-pesan ini." Petik 2. Tuan Ma meraung, "Matikan, tutup segera turunkan. Hapus, lalu blokir sepenuhnya semua berita negatif tentang keluarga Lu, cepat." Pada saat ini,
Pria itu berkata sambil meringis, Tuan Ma, tidak, bagian belakang kami telah dirusak secara serius, dan kami tidak punya cara untuk memberitahu tentang berita keluarga Lu. Diblokir. Kecuali. Tuan Ma bertanya dengan dingin, kecuali apa? Pria itu menjawab, kecuali pihak lain membatalkan wewenangnya. Tuan Ma benar-benar marah. Sudah terlambat baginya untuk menjelaskan apapun kepada Lu Shaocheng. Sebagai salah satu orang besar di industri internet, ia berpikir bahwa ratusan pakar jaringan profesional di depannya dapat menahan serangan dari peretas manapun, namun, ia tidak menyangka bahwa kejadian ini akan memberinya tamparan di wajahnya dan membuatnya dia sepenuhnya memahami apa artinya ada surga di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Bajingan, untuk apa aku menginginkan kalian semua? Cari jalan secepatnya. Setelah berteriak, Tuan Ma terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada Lu Shaocheng dan langsung menutup telepon. Lu Shaocheng melihat teleponnya. Dalam beberapa menit berikutnya, para pemimpin industri yang dia hubungi sebelumnya mulai meneleponnya untuk menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan beberapa orang, pikiran Lu Shaocheng menjadi kosong. Dia tidak dapat memahami betapa kuatnya Li Fugui sehingga dia dapat mengalahkan begitu banyak perusahaan internet sendirian. Li Fugui mendengar dengan jelas isi panggilan Lu Shaocheng tadi. Nangong Sueki secara alami melihat keadaan Lu Shaocheng saat ini. Sebelum Li Fugui sempat bertanya, Sueki bertanya kepada Lu Shaocheng, Tuan Lu, baru saja Anda mengatakan bahwa keluarga kami telah mencapai kerja sama dengan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya siapa di keluarga Nangong kami yang telah mencapai kerja sama dengan Anda? Ya, apakah saya kakek masih ayahku atau orang lain? Lu Shaocheng awalnya dalam keadaan kacau, sekarang dengarkan Sueki mengatakan ini. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berdiri seperti pesawat di kapal induk, keluar dan lepas landas, menunjuk ke arah Nangong Sueki dan bertanya dengan keras, Sueki, apakah kamu benar-benar selingkuh? Kami baru saja mendiskusikannya dengan kamarmu di restoran, sekarang kamu tidak melakukannya mau mengakuinya. Sueki merasa sedikit gugup. Tapi dia adalah seseorang yang pernah melihat adegan besar. Di depan semua orang, Sueki berdiri dan mendatangi Li Fugui seperti burung. Dia duduk di sebelah Li Fugui dan dengan senyum manis di bibirnya, dia berkata dengan tenang, Tuan Lu, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi jangan bicara omong kosong. Aku sudah menjadi wanita kaya, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang mempermalukannya? Kamu tidak bisa menabur perselisihan antara aku dan Fugui sekarang karena kamu akan mati, kan? Kata-kata itu jatuh ke tanah. Mari kita tidak membicarakan reaksi Lu Shaocheng. Zhang Jingjing dan Ning Jing adalah orang pertama yang menoleh dan menatap Li Fugui dengan ekspresi hangat dan marah. Setelah Li Fugui melihat mata kedua gadis ini, dia dengan cepat menunjukkan ekspresi polos. Pikiran Lu Shaocheng berdengung. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Nangong Sueki akan mempermainkannya. Melihat penampilan Sueki yang tidak tahu malu, Lu Shaocheng mengertakkan gigi dan bertanya, Nangong Sueki, apakah kamu masih anggota keluarga Nangong? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu di depan begitu banyak orang? Sueki tersenyum tipis dan meraih tangan Li Fugui, berkata tanpa tergesa-gesa, ada apa? Saya seorang wanita muda dengan usia yang tepat, tidak bisakah saya berkencan? Petik 2. Lagi pula, Tuan Li belum menikah di sini. Tuan Li dan saya bersama, meskipun itu tidak masuk hitungan. Pasangan sempurna yang dibuat di surga, tetapi keduanya berbakat dan cantik, bukan? Lu Shaocheng mengertakkan gigi, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dia katakan tidak ada gunanya sekarang. Ambil napas dalam-dalam. Mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya, dia menoleh ke Hao Yu dan berkata, ayo pergi. Mendengar ini, tapi Li Fugui berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum, Tuan Muda Lu, Anda datang ke tempat saya untuk membuat keributan, melukai Suetu dan Liu Sha, menculik Wan Ying dan Sun Yan, dan sekarang Anda ingin pergi hanya karena Anda bilang kamu ingin.
Lu Shaocheng menoleh, matanya berdarah karena kebencian, dia menatap Li Fugui dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Li Fugui tersenyum santai, apalagi yang bisa saya lakukan, itu hanya meminta keadilan bagi mereka. Sampai pada titik ini, Lu Shaocheng tidak perlu lagi berbicara sopan dengan Li Fugui. Dia mengetahuinya, jelas mustahil menyelesaikan konflik antara dirinya dan Li Fugui tanpa pertumpahan darah. Pikirkan ini, Lu Shaocheng mendengus dingin dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu akan mendapatkan keadilan ini? Ketika ditanya, Li Fugui berkata terus terang, ini sangat sederhana. Ini tidak lebih dari kompensasi sejumlah uang, ditambah meninggalkan semua orang yang telah melakukan apapun terhadap pasir hisap dan pembantaian darah, sudut mulut. Lu Shaocheng sedikit terangkat. Dia langsung patah, toples dan berkata kepada Li Fugui, sialan, saya sudah mengambil tindakan. Apakah Anda masih ingin menahan saya di sini? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, Tuan Lu, lihat atas apa yang kamu katakan, kamu juga adalah putra tertua dari keluarga Lu. Beraninya aku meninggalkanmu di sini. Lu Shaocheng berkata langsung pada intinya, karena kamu tidak berani meninggalkanku di sini. Katakan saja siapa yang ingin kamu pertahankan. Li Fugui mengikuti Hao Yuhe dan Lu Shaocheng. Beberapa budak keluarga Lu meliriknya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, sederhana, saya ingin mempertahankan semua budak rumah tangga yang Anda bawa ke sini. Hati Lu Shaocheng menegang. Ketika saya datang ke kota Jiangnan kali ini, meskipun saya tidak membawa semua master dari keluarga Lu, orang-orang yang saya bawa adalah semua yang dapat saya gunakan dengan mudah. Kuncinya adalah, pertarungan antara dirinya dan Li Fugui baru saja dimulai. Jika dia mempertahankan semua master di sini, apa yang bisa dia capai sebagai komandan yang hebat? Pikirkan ini, Lu Shaocheng berkata dengan lantang, Li Fugui, tolong jangan terlalu banyak menindas orang lain. Li Fugui awalnya ingin mencoba menyelesaikan konflik kali ini, agar tidak memperburuk konflik antara dirinya dan keluarga Lu untuk saat ini. Setelah berurusan dengan Sekte Tiangang dan menemukan Xiao Rongrong, kita dapat kembali dan menyelesaikan urusan keluarga Lu sepenuhnya. Tapi sekarang aku melihat sikap arogan Lu Shaocheng. Dia tidak mau menanggungnya lagi. Meski langit lebih cerah saat Anda melangkah mundur. Tapi di depan bajingan ini, dia mundur selangkah, tapi pihak lain masih ingin menendang wajahnya. Pikirkan ini. Li Fugui tiba-tiba menghilangkan senyum di wajahnya, dan dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia menatap Lu Shaocheng dan berkata-kata demi kata, saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda tetap bersih di depan saya. Lu Shaocheng terpaksa menemui jalan buntu saat ini. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi tuan muda keluarga Lu. Li Fugui yang percaya diri, tidak peduli betapa beraninya dia pernah melukai kakak laki-lakinya Lu Shaocheng dengan parah sebelumnya, apakah dia masih bisa seperti dia sekarang? Jika anak ini benar-benar melakukan hal seperti ini, itu sama saja dengan menyatakan perang sepenuhnya terhadap keluarga Lu. Haha, mulutku selalu seperti ini. Jika kamu punya kemampuan, kamu. Ran. Sebelum Lu Shaocheng selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba mengaktifkan vitalitasnya dan terbang ke depan dengan tangan kirinya. Dia mencubit leher Lu Shaocheng dengan tangan kirinya. Ketika Lu Shaocheng membuka mulutnya, dia memasukkan dua jari tangan kanannya langsung ke mulut Lu Shaocheng, dan menghancurkannya dengan paksa. Kedua gigi depannya dicabut hingga ke akar-akarnya. Melihat ini, Hao Yu meraung dan menukik ke depan. Sudut mata Li Fugui tertuju pada Hao Yu. Tunggu hingga pihak lain berjarak kurang dari 1 meter dari Anda. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dada Hao Yu dengan keras. Ledakan. Saat kaki Li Fugui bersentuhan dengan tubuh Hao Yu, rasanya seperti dia ditendang pada tiang kayu, mengeluarkan suara yang teredam. Di saat yang sama suara itu keluar. Tubuh Hao Yu terbang langsung menuju dinding tidak jauh. Saat punggungnya menyentuh dinding beton, terdengar suara gemuruh lagi.
Dindingnya retak, dan retakan selebar jari muncul di depan semua orang. Tubuh Hao Yu hampir menempel di dinding. Beberapa budak keluarga Lu yang berkumpul mau tidak mau tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak berani berpikir bahwa Hao Yu, seorang master bawaan, tidak berdaya di depan Li Fugui. Lawannya hanyalah sebuah gerakan. Hal ini secara langsung menyebabkan Hao Yu kehilangan efektivitas tempurnya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jika tendangan ini menimpa mereka sekarang, apakah mereka masih hidup? Zhang Jingjing, Nangong Sueki dan Ning Jing juga terpana dengan pemandangan di depan mereka. Menurut pendapat mereka, sangat mustahil bagi Li Fugui untuk melakukan kekerasan terhadap Lu Shaocheng hari ini. Bagaimanapun, masalah terbesar saat ini belum terselesaikan. Jika Li Fugui dan Lu Shaocheng mengambil tindakan sekarang, niscaya hal itu akan memperparah konflik dan membawa hubungan antara Li Fugui dan keluarga Lu ke tingkat hidup atau mati. Sampai saat itu, jika keluarga Lu benar-benar keluar, mereka berencana untuk menyingkirkan Li Fugui. Saya khawatir dengan kekuatan Li Fugui saat ini, akan sulit menahan serangan dari keluarga Lu dan Sekte Tiangang. Namun kini tampaknya Li Fugui memang berniat untuk terus menjadikan masalah ini sebagai masalah besar. Setelah Hao Yu jatuh ke tanah, Li Fugui baru saja melepaskan leher Lu Shaocheng, lalu menamparkan Lu Shaocheng 2 kali. Ketika Lu Shaocheng juga jatuh ke tanah, dia melihat ke beberapa budak yang dibawa Lu Shaocheng dan bertanya dengan keras, "Siapa di antara kamu yang masih berencana melakukan ini? Lakukan sesuatu denganku." Para budak ini saling berpandangan. Di depan tuan yang kekuatannya benar-benar menghancurkan mereka. Para budak ini tahu di dalam hati mereka bahwa meskipun mereka bergegas maju sekarang, mereka hanya akan dipukuli sampai mati oleh Li Fugui. Lu Shaocheng, yang jatuh ke tanah, tidak percaya ini benar. Kedua tamparan tadi benar-benar mengubah bagian dalam mulutnya menjadi daging busuk. Ditambah 2 gigi depannya yang terlempar ke tanah. Melihat genangan darah merah cerah di depannya, Lu Shaocheng mengangkat kepalanya, dengan kemarahan dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dan berteriak keras, "Li Fugui, kamu gila, beraninya kamu menyerangku." Li Fugui duduk di depannya, pasir hisap melirik ke arah sofa. Lalu dia melangkah maju dan mengangkat Lu Shaocheng dari tanah. Dia melemparkannya ke kaki pasir hisap. "Liu Sha, aku akan mempertaruhkan segalanya hari ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bajingan ini." Petik 2. Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini dan kemudian melangkah maju dan duduk di sofa. Sebaliknya, pasir hisap sudah cukup tenang. Dengan air mata rasa terima kasih di matanya, dia menatap Lu Shaocheng dengan penuh kebencian, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui, "Kapten, lupakan saja, selamatkan nyawanya kali ini dan biarkan dia pergi." Liu Sha ingin melakukannya, menelan Lu Shaocheng hidup. Namun dia tahu di dalam hatinya bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk membunuh Lu Shaocheng. Jika Lu Shaocheng benar-benar terbunuh sekarang, suatu ketika Sekte Tiangang datang untuk membunuh. Ketika saatnya tiba, keluarga Lu akan keluar lagi dengan kekuatan penuh. Apa yang menanti Li Fugui adalah bencana. Tapi yang tidak diketahui oleh Kuiksan adalah, Li Fugui sudah merencanakan segala sesuatunya dalam pikirannya. Melalui kejadian ini, dia telah melihat keburukan sifat manusia. meskipun Sekte Tiangang sangat kuat, Li Fugui yakin bahwa Sekte Tiangang mengirim orang ke sini kali ini, dan hanya beberapa tetua sekte yang datang untuk menahannya. Adapun keluarga Lu, bahkan jika mereka semua keluar dengan kekuatan penuh, akan memakan waktu tertentu mulai dari mengatur orang hingga tiba di kota Jiangnan. Jadi, bahkan jika dia membunuh Lu Shaocheng, orang pertama yang harus dia hadapi selanjutnya pasti adalah Sekte Tiangang. Dalam hal ini, dia tidak bisa dikatakan tidak berdaya. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya dia sekarang. Tetapi di mata orang lain, jika dia berani menyerang Lu Shaocheng kali ini, dia pasti akan bunuh diri. Ciptakan saja ilusi ini, dia bisa menggunakan kejadian ini untuk melihat dengan jelas wajah asli semua orang di sekitarnya.
Bagi mereka yang dapat menempatkan dirinya pada posisinya dan membantunya dengan segala cara ketika dia berada dalam situasi putus asa, dia akan dapat mempercayakannya dengan tugas-tugas penting di masa depan. Adapun sama dengan Nangong Sueki, dia adalah tokoh akar rumput. Lalu dia bisa lebih berhati-hati setelah mengambil keputusan. Li Fugui menatap Liu Xia dan berkata-kata demi kata, "Liu Xia, jangan khawatir tentang apapun. Karena game ke-6 telah membuktikannya, kamu, Suetu, dan yang lainnya semuanya adalah anggota game ke-6. Dibawa dalam keadaan seperti itu, dia berani memperlakukanmu seperti ini. Sebagai kapten, jika aku tidak bisa membawanya ke pengadilan, bagaimana aku bisa memenuhi kepercayaan yang dimiliki para pemimpin game ke-6 kepadaku?" Setelah mendengarkan perkataan Li Fugui, kata-kata Lu Shaosheng setelah itu, dia jelas sedikit panik. Dia bisa merasakannya. Sepertinya Li Fugui benar-benar berencana membunuhnya hari ini. Setelah menyadari hal ini, Lu Shaosheng bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia sedikit menahan kesombongannya, menatap Li Fugui dan berkata dengan serius, "Li Fugui, jangan berpikir bahwa sekarang keluarga Nangong membantumu. Kamu bisa menjadi pelanggar hukum dan tidak menerima keluarga Lu kita dengan serius. Aku di sini. Sejujurnya, meskipun keluarga Lu kita menolak, kita tetaplah anggota keluarga yang tersembunyi. Jika kamu benar-benar berencana membalaskan dendam pasir hisap, aku ingin mengambil balas dendam ini padamu dengan cederaku saat ini. Seharusnya aku sudah melaporkannya." Li Fugui menatap Lu Shaosheng, dia berkata dengan dingin, "Diam. Apakah kamu benar-benar mengira aku baru saja membalaskan pasir hisap dan daratu? Hari ini aku ingin membalaskan dendam semua orang yang kamu bunuh." Mata Lu Shaosheng menunjukkan sedikit kegelisahan. Lihat. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Lalu buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Kamu bilang aku membunuh seseorang. Mana buktinya?" Baru saja selesai berbicara, Li Fugui menoleh untuk melihat Zhang Jingjing dan berkata terus terang, "Jingjing, temukan bukti pembunuhan Lu Shaosheng untukku sekarang dan biarkan dia memeriksanya dengan baik." Butir-butir keringat muncul di dahi Zhang Jingjing. Saat ini dia juga dapat merasakan bahwa Li Fugui berencana menyukseskan masalah ini. Memikirkan kekuatan sekte Tiangang dan keluarga Lu, Zhang Jingjing berdiri, mendatangi Li Fugui, merendahkan suaranya dan berkata, "Fugui, ikut aku." Li Fugui tahu apa yang akan dikatakan Zhang Jingjing. Dia berdiri di tempat dan berkata dengan keras, "Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan di depan semua orang. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, ikuti pengaturan saya untuk menemukan bukti pembunuhan Lu Shaosheng, sehingga dia bisa mati dalam damai." Zhang Jingjing mendengar kata kematian, hati kecil tiba-tiba naik ke tenggorokan. Dia menjilat bibirnya yang kering dan buru-buru berkata, "Fugui, bisakah kamu berhenti bersikap impulsif?" Li Fugui berkata dengan wajah cemberut dan meremehkan, "Impulsif? Saya ingin menegakkan hukum secara tidak memihak sekarang. Apakah itu termasuk impulsif?" "Jingjing, kamu dan aku adalah pemimpin akar rumput dari Biro ke-6. Jika sekarang karena keluarga Lu kuat, kita membiarkan hal-hal keji seperti itu merugikan orang-orang, akankah Biro ke-6 masih membantu keluarga-keluarga ini melakukan kejahatan dalam waktu dekat? Tidak." Zhang Jingjing terdiam sesaat. Dia menyeka keringat di dahinya dan menatap Jingjing dengan penuh harap. Saat ini, dia berharap Ning Jing bisa berdiri dan membujuk Li Fugui. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jingjing selalu menjadi orang yang penuh kebencian. Terlebih lagi, Ning Jing sudah mengetahui tentang berbagai perbuatan jahat Lu Shaosheng saat ini. Oleh karena itu, setelah melihat mata Zhang Jingjing, Ning Jing juga mengalami pergumulan di dalam. Jika Zhang Jingjing membujuk Li Fugui untuk tidak membunuh Lu Shaosheng sesuai keinginan Zhang Jingjing, itu sama saja dengan takut akan kekuasaan dan melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Tapi bagaimana jika dia melihat Li Fugui membunuh Lu Shaosheng? Meskipun hukum ditegakkan secara tidak memihak, jalan yang akan dihadapi Li Fugui selanjutnya akan lebih sulit dan berbahaya.
Salah satunya adalah menegakkan keadilan. Di satu sisi, ini adalah kehidupan dan kesehatan orang yang Anda cintai. Tepat ketika Jing Jing sedang bergumul dengan hal itu, pikirannya berubah dan dia tiba-tiba memikirkan cara yang baik. Fugui, bagaimana dengan ini? Menurutku, kita harus menyerahkan Lu Shaocheng kepada polisi, dan pada saat yang sama menyerahkan bukti pembunuhannya kepada polisi, agar polisi bisa menangani masalah ini, bukan? Li, Fugui bertanya dengan wajah tegas. Jing Jing, Saudari Ning, Anda adalah seorang polisi sebelumnya. Bagaimana Anda bisa menggali lubang untuk rekan-rekan Anda? Anda tidak tahu siapa Lu Shaocheng. Sekarang Anda menyerahkannya ke polisi. Jika polisi benar-benar menjatuhkan hukuman mati pada Lu Shaocheng, apakah menurut Anda keluarga Lu akan membiarkan petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini dengan mudah? Selain itu, Biro ke-6 kami sudah memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum. Kami juga punya Kekuatan untuk menegakkan hukum, kekuatan untuk mengeksekusi-eksekusi. Orang-orang seperti ini mengandalkan prajurit kuno untuk melakukan segala jenis kejahatan. Kita dapat langsung menghukum pelaku kejahatan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui berhenti berbicara omong kosong kepada yang lain. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Lu Shaocheng dan berkata kata demi kata, Lu Shaocheng, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang aku hanya bisa menegakkan hukum secara tidak memihak, saat dia berkata, tidak menunggu semua orang sadar, Lu Shaocheng bahkan tidak punya waktu untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Li Fugui terbang ke depan dan menamparkan dahi Lu Shaocheng. Sepertinya ada telapak tangan yang lembut jatuh. Lu Shaocheng langsung mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan langsung jatuh ke tanah, bersambung.